Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai optimasi pengendali PID pada sistem kontrol kecepatan motor DC menggunakan simuli. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari 1B. Perkenalkan, nama saya Maudi Melani dan rekan saya Rifki Abilio Faidal. Selanjutnya akan memasuki pembahasan oleh rekan saya. Baik, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas transfer function, diagram block system, diagram nilai system, dan karakteristik sistem. Yang pertama transfer function. Di sini dapat dilihat tabel parameter dan nilai pada motor DC, jadi parameter J, B, KE, KT, RA, dan LA. Dari data tabel yang didapat, masukkan ke dalam rumus G dalam kurung S sama dengan W dalam kurung S per E A dalam kurung S. Kemudian AT dibagi dalam kurung LA plus RA dan dalam kurung JS plus B dan ditambah KE dan KT. Kali didapatkan 0,01 per dalam kurung 0,05 S ditambah 1 dan dalam kurung 0,01 S tambah 0,01 dan ditambah 0,01 dikali 0,01. Jadi untuk pemodelan sistem yang digunakan adalah G dalam kurung S sama dengan 1,01 per 0,005 S kuadrat ditambah 0,015 S ditambah 0,0101. Di sini dapat dilihat dari gambar diagram block system. Dan selanjutnya gambar diagram alir sistem. Kemudian di sini ada karakteristik sistem. Hasil dari sistem yang sudah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut stabil karena tidak terjadi perubahan pada tanda di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kepekaan. Di sini ada G dalam kurung S yang sama dengan 0,01 per 0,05 S kuadrat ditambah 0,015 S ditambah 0,0101. Kemudian H dalam kurung S sama dengan 1 dan G dalam kurung S dikali H dalam kurung S sama dengan 0,01 per 0,05 S kuadrat ditambah 0,15 S ditambah 0,0101 dikali 1 dan didapatkan 0,01 per 0,05 S kuadrat ditambah 0,015 S ditambah 0,0101. Kemudian di sini kita mencari nilai KP-nya, di mana rumusnya KP sama dengan limit S menuju 0 G dalam kurung S kali H dalam kurung S dan didapatkan nilai KP-nya 0,9900 dan seterusnya. Kemudian mencari nilai KV-nya. Di sini ada rumusnya KV sama dengan lim S sampai 0, kemudian SG dalam kurung S dikali H dalam kurung S dan didapatkan nilai KV-nya sama dengan 0. Lalu untuk mencari nilai KA, rumusnya KA sama dengan limit S menuju 0 S kuadrat G dalam kurung S dikali H dalam kurung S dan didapatkan nilai K-nya itu 0. Dari hasil perhitungan kepekaan pada sistem motorisasi didapatkan nilai KP 0,990099 dan seterusnya. Nilai KV-nya sama dengan 0 dan nilai K-nya sama dengan 0. Selanjutnya karakteristik sistem analisis transient respon. Y dalam kurung S sama dengan 0,01 per 0,05 S kuadrat ditambah 0,015 S ditambah 0,0101. Sini kita yang pertama mencari nilai dari WN kuadrat omega N kuadrat. Yang pertama WN kuadrat sama omega N kuadrat sama dengan 0,0101, kemudian didapatkan akar 0,0101 dan sama dengan 0,1005 rad atau dt. Lalu untuk mencari nilai redamannya, dua frekuensi omega N sama dengan 0,015, lalu dua frekuensi 0,1005 sama dengan 0,015. Lalu frekuensinya sama dengan 0,186 under damped. Kemudian untuk mencari nilai omega D-nya, omega D sama dengan omega D di akar 1 dikurang frekuensi kuadrat. Lalu sama dengan 0,1005 akar 1 dikurang
0,186 kuadrat dan dapatkan hasilnya 0,098. Lalu untuk nilai sigmanya, delta sama dengan frekuensi omega n. Kemudian sama dengan 0,186 dikali 0,1005 dan didapatkan 0,018693. Kemudian untuk mencari nilai restemnya, beta sama dengan tan min 1 dalam kurung 0,098 per 0,018693, lalu didapatkan 1,38 rad dan TR-nya sama dengan V dikurang beta per omega D sama dengan 3,14 dikurang 0,138 per 0,098 sama dengan 18 dt. Kemudian untuk mencari waktu peak time-nya, TP sama dengan V per omega D, kemudian sama dengan 3,14 per 0,098 dan didapatkan 32 dt. Lalu untuk yang selanjutnya mencari overshoot maksimum. Nilai MP sama dengan E pangkat min dalam kurung delta omega D per delta per omega D dikali V. Kemudian dikali 100%. Dan didapatkan nilainya sebesar 55%. Untuk mencari waktu turun setting time-nya, menggunakan dua kriteria, yaitu kriteria 2%, menggunakan TS sama dengan 4 per delta, dan didapatkan 214 dt, dan untuk kriteria 15%, 3 per delta, didapatkan 160 dt. Berikut hasil dari step pada MATLAB. Dilihat dari grafik, tidak terdapat overshoot yang terlihat. Ini menunjukkan bahwa respon sistem merespon perubahan input tanpa melebihi nilai set point yang diinginkan. Sistem menunjukkan respon yang terkendali dan stabil. Setting time atau waktu penyelesaian merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai set point dan tetap berada di dalam batasan toleransi tertentu. Dari grafik setting time 4,5 second, kita bisa melihat bahwa sistem mencapai kestabilan dalam waktu yang singkat setelah terjadi perubahan input. Kemudian hasil dari rod locus pada MATLAB, terdapat dua pole yang dihasilkan. Untuk pole 1 terletak di minus 1,02. Kemudian yang damping 1 overshoot 0% frekuensi 1,02 Rad. Dan untuk pole 2 terletak di 1,98 damping 1 overshoot 0%, frekuensinya 1,98 Rad. Dan dapat terlihat bahwa pole 1 dan 2 memiliki nilai overshoot 0%. Dari grafik kita dapat melihat bagaimana perubahan parameter sistem mempengaruhi posisi pola sistem. Stabilitas sistem dapat dievaluasi dengan memastikan bahwa semua poles berada di bagian kiri bidang yang kompleks atau real negatif. Hal ini tersebut terjadi karena kedua pole tersebut berada pada sumbu real yang berarti stabil. Kemudian hasil diagram Bode pada MATLAB. Hasil Bode plot untuk sistem plan menggunakan pacuan parameter motor DC tanpa pengendalian. Terlihat bahwa tidak ada parameter nilai fase margin dan gain margin, sehingga dari segi kestabilan Bode tidak dapat disimpulkan sistem stabil ataupun tidak. Hanya saja dengan data Bode di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peak gain berada di puncak dengan nilai 0,0864 dB, dan hal tersebut menunjukkan bahwa pada frekuensi tertentu sistem akan memiliki respon amplifikasi maksimum. Lalu hasil diagram Nyquist pada MATLAB. Didapatkan beberapa data, yaitu nilai gain margin sebesar pada frekuensi 0,084 rad pada diagram Nyquist, dan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem stabil karena diagram Nyquist melintasi lingkaran titik dalam kurung minus 1,0 dan searah jarum jam. Selanjutnya perancangan sistem. Pada perancangan kendali yang dibuat menggunakan nilai yang telah dihitung dan disesuaikan dengan hasil transfer function pada MATLAB, sehingga didapat seperti pada gambar berikut. Dari hasil transfer function di samping akan melakukan perancangan sistem kendali dengan PID Ziegler-Nichols, PID rod locus, PID Bode, dan lead lag menggunakan rod locus dan lead lag menggunakan Bode. Menggunakan PID Ziegler-Nichols. Berikut gambar rangkaian sistem sebelum ditambahkan pengendali. Kemudian ada step, sum, dan masukkan transfer function yang kita cari di awal. Lalu grafik dapat dilihat pada scope di sini. Kemudian ini ada tabel dari Ziegler-Nichols. Kemudian ada PI dan PID. Dari tabel di atas diperlukan nilai L dan T. Nilai L dan T didapat dengan cara mencari respon sistem ketika ditambahkan kendali PID yang belum ditetapkan nilainya. Kemudian di sini dari scope di atas dapat dilihat sinyalnya dapat ditentukan nilai L dan T-nya sebagai berikut. L sama dengan 1,1 dan P-nya sama dengan 3,2. Baik, untuk selanjutnya untuk kendali P, mencari nilai KP. Ini KP sama dengan P per L, ini sama dengan 3,2 per 1,1.
sama dengan 2,9. Nah, di sini kita menggunakan simulink, di mana ada step, kemudian sum, dan kita menggunakan PID controller. Lalu yang kemudian kita memasukkan transfer fungsi yang sudah kita dapatkan tadi. Kemudian untuk melihat sinyal di samping kita menggunakan scope. Pada kendali P ini didapat nilai nilai stemnya yang menurun dari yang awalnya memiliki nilai 1,149 S, namun setelah menambahkan kendali P nilainya menjadi 829 0,81 ms atau 0,829 S. Hasil overshoot setelah penambahan kendali P pada grafik yaitu menurun sebesar 1,781% dari yang awalnya didapat 2,577%, berkurang menjadi 0,86%, dan dapat dilihat juga bahwa nilai steady state dari penambahan kendali P yaitu 0,999, sehingga untuk kendali P dapat disimpulkan pada tabel berikut. Tabel hasil pengendalian P. Jadi dapat dilihat dari parameter ada rest time, overshoot, dan error steady state. Dari semua data setelah penambahan kontrol P dapat disingkat menjadi kontrol P. Berpengaruh pada rest time yang menyebabkan rest time turun. Berpengaruh pada overshoot, tetapi pada kontrol P ini menyebabkan overshoot meningkat. Dan kontrol P ini juga berpengaruh pada error steady state. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya itu PID Ziegler Nicholas untuk pengambilan. Untuk kendali PI, yang pertama kita mencari nilai KP dan didapatkan hasil 2,6, kemudian mencari nilai TI dan mendapatkan hasil 3,6, dan selanjutnya mencari nilai KI mendapatkan hasil 0,72. Nah, di sini kita menggunakan simulink juga seperti caranya tadi, hanya PID kontrolnya saja yang diubah menjadi kontrol PI. Pada kendali PI ini didapatkan nilai rise time juga menurun dari yang awalnya memiliki nilai 1,149 second, namun setelah menambahkan kendali PI nilainya menjadi 829,081 millisecond atau 0,829 S. Hasil overshoot juga setelah penambahan kendali PI pada grafik yaitu menurun 1,781% dari hasil awalnya didapat 2,77%, berkurang menjadi 0,806%. Dapat dilihat juga bahwa nilai steady state-nya dari penambahan kendali PI ini yaitu 0,99, sehingga untuk kendali PI dapat disimpulkan pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabelnya dari price time-nya yaitu berkurang, overshoot-nya berkurang juga atau menurun, dan error steady state-nya naik. Dari semua data setelah penambahan kontrol PI ini dapat disingkat menjadi kontrol PI berpengaruh pada price time yang menyebabkan price time menurun, berpengaruh pada overshoot, tetapi pada kontrol PI ini terbalik dengan teori malah menyebabkan overshoot turun, dan kontrol PI ini juga berpengaruh pada error steady state. Next. Selanjutnya itu untuk kendali PID. Nah, di sini sama seperti sebelumnya mencari nilai KA, mencari nilai TI, mencari nilai KI, mencari nilai TD, dan mencari nilai KD. Di sini kita juga menggunakan simulink dan controllernya diganti menjadi controller PID. Pada kendali PID ini didapat nilai rise time 126,636 millisecond, yaitu nilai rise time-nya yang lama dibandingkan dengan nilai rise time sebelumnya. Terdapat overshoot pada hasil pengendalian PID dengan nilai sebesar min 0,070%. Overshoot ini berkurang atau lebih baik daripada overshoot awal tanpa pengendalian. Dapat dilihat juga bahwa nilai steady state-nya yaitu 1,013 sudah tidak ada nilai error, namun terlalu over sedikit. Tapi hasil ini bagus daripada sebelumnya yaitu sebesar 0,944, sehingga untuk kendali PID dapat disimpulkan pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel rise time-nya yaitu berkurang, overshoot-nya menurun, error steady state-nya naik. Pada pengendalian kecepatan motor DC ini menggunakan kontrol PID, metode tuning. Terdapat 3 pengendalian. Dari ketiga kendali yang digunakan tersebut yaitu kendali P, PI, dan PID. Kendali PID membuat sistem sedikit lebih baik apabila menggunakan metode tuning Ziegler-Nicholas, karena menghasilkan nilai steady state yang baik dan overshoot yang rendah. Begitu juga nilai kendali PI pada pengendali ini menghasilkan nilai steady state yang naik dan overshoot yang baik juga. Pada kendali P dapat menurunkan price time yang baik. Next. Nah, di sini selanjutnya itu PID menggunakan root locus. Di samping ada gambarnya. Setelah mendapatkan hasilnya dapat dilihat bahwa untuk grafik root locus antara sistem sebelumnya diberikan pengendali PID ditandai dengan grafik berwarna merah. Adalah sistem yang stabil karena berada pada sebelah kiri sumbu imajiner. Walaupun pada titik kedua berada pada titik perbatasan sumbu imajiner. Dan ini bisa membuat sistem tidak stabil. Sedangkan untuk sistem yang menggunakan pengendali PID ditandai dengan grafik berwarna biru, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa sistem stabil karena titiknya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Next. Nah, di sini adalah PID menggunakan bode. Melihat kestabilannya, sistem dengan diagram bode ini. Nah, garis merah ini memiliki penguatan puncak sebesar minus 6,02 dB pada frekuensi 9,586
pangkat min 9. Kemudian sistem Bode ini yang bergaris biru memiliki penguatan puncak sebesar minus 9,29 dB pada frekuensi 1,31 rad per second. Nah, pergeseran fasa sistem PID Bode ini adalah 0 derajat pada frekuensi rendah dan menjadi lebih negatif seiring dengan meningkatnya frekuensi pada frekuensi tinggi. Pergeseran fasa mendekati min 180 derajat. Nah, melihat bahwa pergeseran fasa bernilai negatif, maka pada frekuensi rendah dan menjadi positif. Pada frekuensi tinggi, maka sistem ini adalah stabil. Selanjutnya yaitu lead lag menggunakan root locus. Pada pengujian menggunakan lead lag dan analisis root locus, hasilnya menunjukkan bahwa akan karakteristik sistem berada pada nilai negatif. Ini mengindikasikan bahwa sistem dengan pembahasan lead lag adalah stabil. False system tetap berada di sebelah kiri sumbu imajiner setelah ditambahkan komponen lead lag. Ini menandakan bahwa sistem tetap stabil atau bahkan tidak stabil setelah penerapan kontrol tersebut. Dengan demikian, dari hasil pengujian menggunakan lead lag dan analisis root locus yang menunjukkan bahwa sistem berada pada nilai negatif, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem dengan penambahan lead lag tersebut adalah stabil. Selanjutnya yaitu lead lag menggunakan Bode. Dalam pengujian menggunakan diagram Bode dan analisis gain margin serta fase margin, dapat dilihat bahwa sistem pengendali kecepatan motor DC dengan menambahkan lead lag adalah stabil. Ini ditunjukkan oleh nilai gain lebih besar daripada nilai fase margin, yaitu GM sebesar min 0,367 dan PM sebesar min 146. Meskipun nilainya berada dalam rentang yang disarankan dan PM cukup besar negatifnya, sistem tetap stabil. Dengan demikian, dari hasil analisis gain margin dan fase margin ini dapat disimpulkan bahwa sistem dengan penambahan lead lag adalah stabil dan kontrol tersebut mampu mempertahankan stabilitas dengan baik. Nah, selanjutnya itu analisis keberhasilan controller yang dirancang. Yang pertama kita menggunakan step respon. Nah, gambar di atas ini merupakan hasil step respon motor DC. Terdapat dua sinyal, yaitu step DC, motor DC tanpa kendali PID, yaitu yang berwarna merah, dan sinyal step motor DC menggunakan kendali PID yang berwarna biru. Dan terlihat jelas perbedaan hasil pengendalian sistem tersebut, yaitu memperbaiki nilai steady state error, memperbaiki rise time, dan overshoot. Selanjutnya yaitu PID menggunakan root locus. Berdasarkan hasil pengujian, terlihat bahwa pengendalian kecepatan motor DC menggunakan PID bersifat stabil. Dilihat pada gambar di atas, bagian akar-akar yang terletak pada sumbu reel itu semuanya terletak pada bilangan negatif. Selanjutnya menggunakan Bode. Dari hasil pengujian, menggunakan diagram Bode ini tampak bahwa sistem pengendali kecepatan motor DC dengan metode PID terlihat stabil. Hal ini terlihat dari nilai gain margin yang lebih besar daripada fase margin. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan antara kedua tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem dengan kontrol PID ini adalah stabil. Selanjutnya, dengan Nyquist, dan di sini ada gambarnya. Dari hasil diagram Nyquist yang diamati, terdapat beberapa data penting yang dapat diidentifikasi. Nilai gain margin tercatat sebesar min 6,05 dB pada frekuensi 4,01 E, min 12 rad per second. Melalui analisis diagram Nyquist ini, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut stabil. Hal ini terlihat dari diagram Nyquist melintasi lingkaran titik, yaitu min 1,0 dan bergerak searah jarum jam. Penyeberangan melalui lingkaran titik min 1,0 ini menandakan bahwa sistem memiliki margin stabilitas yang cukup. Sementara arah pergerakan searah jarum jam menunjukkan bahwa sistem memiliki fase positif yang mencerminkan stabilitas tambahan. Dengan demikian, kesimpulan dari analisis diagram Nyquist adalah sistem tersebut stabil dan dapat diandalkan. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan hasil diskusi kami, yaitu yang telah dilakukan pada pengendalian kecepatan motor DC dengan menggunakan kendali PID memiliki kinerja yang baik karena mampu mencapai mempertahankan kecepatan motor DC sesuai dengan masukan yang diharapkan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengoptimalkan sistem pengendalian kecepatan motor DC menggunakan metode PID. Berbagai metode kontrol seperti TPI dan PID bisa dieksplorasi dengan fokus pada PID karena kemampuannya yang lebih baik dalam menangani gangguan dan ketidakpastian sistem. Analisis sistem untuk menentukan stabilitasannya dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk menggunakan Hurwitz, kepekaan sistem, analisis sistem transient, diagram Bode, dan diagram Nyquist. Yang kedua yaitu pemodelan sistem dalam aplikasi simulasi atau simulink ini memungkinkan eksperimen yang aman dan efisien untuk mengoptimalkan pengaturan kontrol PID. Simulasi memfasilitasi iterasi cepat dalam desain kontrol, memungkinkan penyesuaian parameter PID untuk meraih kinerja terbaik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, yaitu dengan pendekatan ini, sistem pengendalian kecepatan motor DC dapat dioptimalkan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan harapan, dengan kinerja stabil dan respon yang tepat terhadap perubahan keadaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.